Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya atas nama Nur Azikin, Prodi 20 MP1. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai perumusan kebijakan pendidikan. Yang pertama yaitu hakikat formulasi kebijakan. Menurut Anderson mengatakan, formulasi atau perumusan kebijakan menyangkut upaya menjawab pertanyaan bagaimana berbagai alternatif disepakati untuk masalah-masalah yang dikembangkan dan siapa yang berpartisipasi. Formulasi adalah perumusan kebijakan. Adapun kebijakan yaitu rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi, dan kelompok sektor swasta, serta individu. Di dalam bahasa Inggris, kebijakan disebut policy. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, dapat dikatakan bahwa formulasi kebijakan adalah cara memecahkan suatu masalah yang dibentuk dari beberapa aktor yang ada dan dari segala banyak alternatif pemecahan yang ada, maka dipilih alternatif kebijakan yang terbaik. Selanjutnya yaitu komponen dalam formulasi kebijakan pendidikan. Sebagai suatu proses, maka tahap formulasi kebijakan terdiri atas beberapa komponen atau unsur yang saling berhubungan secara resiprokal, sehingga membentuk pola sistemik berupa input, proses, output, dan feedback. Adapun menurut Wibawa, komponen atau unsur yang terdapat dalam proses formulasi kebijakan adalah yang pertama yaitu tindakan. Tindakan kebijakan adalah tindakan disengaja yang selalu dilakukan secara terorganisasi dan berulang guna membentuk pola-pola tindakan tertentu sehingga pada akhirnya akan menciptakan norma-norma bertindak bagi sistem kebijakan. Jika pada tahap awal tumbuhnya sistem kebijakan dan tujuan dari sistem itu ditetapkan terlebih dahulu untuk menentukan tindakan apa yang akan dilakukan guna mencapai tujuan tersebut, maka pada giliran berikutnya, ketika sistem telah berjalan, norma yang terbentuk oleh pola tindakan tadi akan mengubah atau setidaknya mempengaruhi tujuan sistem. Yang kedua yaitu aktor. Orang atau pelaku yang terlibat dalam proses formulasi kebijakan akan memberikan dukungan maupun tuntutan serta menjadi sasaran dari kebijakan yang dihasilkan oleh sistem kebijakan. Yang ketiga yaitu orientasi nilai. Proses formulasi kebijakan pada prinsipnya berhubungan dengan proses mengidentifikasi dan menganalisis nilai-nilai yang beraneka ragam, kemudian menentukan nilai-nilai yang relevan dengan kepentingan masyarakat, sehingga setiap kebijakan yang dihasilkan akan mempunyai implikasi nilai baik secara implisit maupun eksplisit. Baik, selanjutnya yaitu proses formulasi kebijakan. Sejalan dengan pendapat Winatno, maka Islami membagi proses formulasi kebijakan ke dalam tahap perumusan masalah kebijakan, penyusunan agenda pemerintah, perumusan usulan kebijakan, pengesahan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan penilaian kebijakan sebagai berikut. Yang pertama, perumusan masalah kebijakan. Kegiatan ini merupakan upaya untuk menentukan identitas masalah kebijakan dengan terlebih dahulu mengerti dan memahami sifat dari masalah tersebut sehingga akan mempermudah dalam menentukan sifat proses perumusan kebijakan. Kemudian yang kedua yaitu penyusunan agenda pemerintah. Oleh karena masalah publik yang telah diidentifikasi begitu banyak jumlahnya, maka para pembuat keputusan akan memilih dan menentukan problem mana yang seharusnya memperoleh prioritas utama untuk diperhatikan secara serius dan aktif. Sehingga biasanya agenda pemerintah ini mempunyai lebih sifat yang khas dengan lebih konkret dan terbatas jumlahnya. Kemudian perumusan usulan kebijakan. Tahap ini merupakan kegiatan menyusun dan mengembangkan serangkaian tindakan yang perlu untuk memecahkan masalah meliputi
Yang pertama, identifikasi alternatif dilakukan untuk kepentingan pemecahan masalah, dan yang kedua, mendefinisikan dan merumuskan alternatif bertujuan agar masing-masing alternatif yang telah dikumpulkan oleh pembuat kebijakan itu jelas pengertiannya, sebab semakin jelas alternatif itu diberi pengertian, maka akan semakin mudah pembuat kebijakan menilai dan mempertimbangkan aspek positif dan negatif dari masing-masing alternatif tersebut. Yang ketiga, menilai alternatif, yakni kegiatan pemberian bobot pada setiap alternatif. Yang keempat, memilih alternatif yang memuaskan. Proses pemilihan alternatif yang memuaskan atau yang paling memungkinkan untuk dilaksanakan barulah dapat dilakukan setelah pembuat kebijakan berhasil dalam melakukan penilaian terhadap alternatif kebijakan. Yang keempat, yaitu pengesahan kebijakan. Sebagai suatu proses kolektif, pengesahan kebijakan merupakan proses penyesuaian dan penerimaan secara bersama terhadap prinsip-prinsip yang diakui dan diterima. Landasan utama untuk melakukan pengesahan adalah variabel-variabel sosial seperti sistem nilai masyarakat, ideologi negara, sistem politik, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu aktor dalam formulasi kebijakan pendidikan. Orang-orang yang terlibat dalam perumusan kebijakan pendidikan negara disebut sebagai aktor perumusan kebijakan pendidikan. Sebutan lain dari aktor ini adalah partisipan peserta perumusan kebijakan pendidikan. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan mempunyai tingkatan-tingkatan nasional, umum, khusus, dan teknis, maka para aktor perumusan kebijakan di setiap tingkatan-tingkatan tersebut berbeda. Aktor tersebut yakni legislatif, eksekutif, administrator, partai politik, interest group, organisasi massa, perguruan tinggi, dan tokoh per orang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.